Halo Yorobun, welcome back to my channel Alivia. Gimana kabarnya? Semoga sehat terus ya. Semoga yang nonton diberikan rezeki yang banyak dan dijauhkan dari penyakit yang sedang melanda dunia. Seperti biasa, aku mau lanjutin cerita drama Mouse episode 7. Buat teman-teman yang belum sempat nonton drama Mouse dari awal, bisa lihat di channel Alivia ya. Yuk kita berteman dengan aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Oke, ending dari episode 6, Bongyi panik menunggu kedatangan Muji. Muji pun muncul menggunakan taksi. Sementara itu Barem dan Yohan berada di atap rumah. Yohan terlihat memukul kepala Barem sampai terjatuh. Mencoba menghentikan Yohan, Muji pun menembak Sung Yohan, tepat di dadanya. Yohan pun terjatuh, sehingga keduanya pun berlumuran darah. Muji dan Bongyi bergegas melihat mereka berdua. Muji segera menghubungi ambulans. Muji sempat bertanya di mana Hankuk berada kepada Yohan yang sedang kritis. Namun Yohan pingsan sebelum dia berhasil menjawab. Barem dan Yohan pun dilarikan ke rumah sakit. Media juga melaporkan tersangka pembunuh berantai Mujin datang ke rumah Barem untuk membungkamnya. Dokter mengatakan kalau kondisi Barem koma dan Yohan mengalami kerusakan parah pada usus dan organ sekitarnya karena peluru tembakan. Kondisi keduanya tidak menjanjikan, namun dokter berusaha keras. Setelah itu Muji bertemu dengan Cien yang panik dengan kondisi putranya Yohan dan menyalahkan Muji yang menembaknya. Muji justru menyalahkan Yohan yang tega membuat Barem menjadi kritis. Detektif Kang mengatakan kepada Muji setelah menggeledah rumah Sung Yohan, mereka tidak menemukan Hankuk. Lanjut, ketika memeriksa bagasi mobil Yohan, mereka melihat bercak darah yang ada di dalamnya. Mereka menyimpulkan Yohan mengganti mobilnya. Mereka pun mengecek CCTV di sekitar dan melacak mobil yang melewati jalan tersebut. Lalu mereka menemukan mobil pengganti yang dibawa Yohan dan mengarah ke bangunan yang sudah 20 tahun ditinggalkan. Sampailah tim polisi menuju bangunan yang dicurigai. Muji menemukan barang-barang yang sudah terbakar, kemungkinan itu adalah barang bukti. Kapten Bob melihat bercak darah yang ada di lantai dan meminta tim forensik untuk mengidentifikasi. Polisi menyimpulkan dengan ditemukannya darah di situ, kemungkinan jasadnya tidak jauh dari sekitar bangunan, sehingga mengerahkan timnya untuk mencari jasad Hankuk di sekitar bangunan dan hutan dekat bangunan. Tim medis menyiarkan kondisi terkini Barem dan Yohan bahwa operasi Yohan berjalan dengan lancar. Namun Barem masih kritis karena bagian otak lobus frontal dan temporalnya rusak parah akibat dikeprek Sung Yohan. Sementara media memberitakan bahwa tingkat kepuasan kinerja presiden turun 40% karena presiden tidak mampu menghentikan pembunuhan berantai Mujin. Saat ini ceritanya mau ada pemilihan presiden ya teman-teman. Hongju terlihat pergi ke suatu tempat yang tersembunyi dan sudah lama kosong. Terlihat banyak debu di tempat itu. Dia mengambil sebuah kaset. Ternyata kaset itu diberikan kepada ibu-ibu di pemerintahan. Entah apa isi kasetnya, sepertinya penting. Sebelumnya Hongju kecewa kepada Yohan yang terbukti sebagai pembunuh berantai. Padahal dia sudah berpacaran dengannya sampai positif hamil. Shin kembali ke rumah sakit. Tim medis menyiarkan bahwa pembengkakan otak Barem sedikit berkurang dan akan mengadakan operasi kembali. Bongyi menyalahkan Yohan karena membuat Barem kritis, sehingga Bongyi melepaskan semua peralatan medis dan membungkam Yohan dengan bantal, berniat membunuh Yohan dengan tangannya. Kemudian tim medis menyiarkan kembali kondisi Barem yang masih kritis dan kondisi Sung Yohan yang meninggal karena shock septic. Dokter sudah berusaha keras mengangkat infeksi pada organ-organnya, namun takdir berkata lain. Karena kondisi Barem yang masih belum sadar sejak 10 hari terakhir, banyak orang mendoakan dengan meninggalkan catatan dan bunga untuknya. Bongyi yang masih dalam perawatan menjenguk Barem dan menaruh burung di kamar Barem, berharap dengan kicauan burung itu Barem bangun dari komanya. Muji yang melihatnya menyarankan Bongyi untuk beristirahat karena kondisinya yang masih terlihat pucat, dan mengatakan kalau operasi Barem berjalan lancar sehingga Bongyi tidak usah menyalahkan dirinya. Setelah Yohan dinyatakan meninggal, Ji-eun terlihat menabur abu mendiang Yohan.
Shin beralih ke rumah sakit. Barem tersadar setelah membunuh burung dan melemparnya keluar jendela. Bongi pun bahagia dan langsung memeluk Barem. Dokter pun datang untuk mengecek kondisi Barem. Namun Barem tidak mengingat namanya dan orang-orang di sekelilingnya, termasuk Bongi. Dia tidak mengingatnya sama sekali. Dokter menjelaskan kepada Bibi dan Dongku kalau lobus temporal Barem rusak. Dokter memastikan bahwa Barem kehilangan memori dan butuh waktu untuk memulihkan memorinya. Pada saat Barem keluar dari rumah sakit, publik menyambut Barem dengan bahagia, bagaikan seorang pahlawan nasional yang telah melawan seorang pembunuh berantai. Sementara Mochi dan Detektif Shin akan dimintai keterangan dalam penyelidikan Hankook dan penembakan Johan, karena mereka berdua tidak sesuai dengan aturan kepolisian. Kapten Bok berusaha membantu Mochi agar lolos, namun Mochi berkata jujur kalau dia sengaja membunuh psikopat itu. Meskipun demikian, komite polisi justru membebaskannya dari semua tuduhan karena menyelamatkan petugas Barem. Mochi terkejut sampai terjadi keributan karena Mochi ingin ditangkap dan masuk penjara untuk bertemu dengan Han Sojun. Lanjut, publik melakukan aksi protes terhadap tahanan Kang Duksu yang akan dibebaskan dari penjara. Mereka meminta Duksu dieksekusi dan menjamin keamanan mereka. Mochi yang menunggunya mengingatkan kalau dia mengulanginya lagi, maka Mochi akan membunuh Duksu. 1 tahun kemudian terlihat Mochi yang terganggu oleh teriakan pendukung partai karena ceritanya saat ini di Korea akan mengadakan pemilihan presiden ke-20. Sementara itu, Barem muncul sebagai petugas baru di kepolisian Pyongan menggantikan Detektif Shin. Rupanya Detektif Shin ditugaskan di Pyongan setelah insiden kesalahan penyelidikan Hankook. Lalu Barem diizinkan bekerja lebih awal karena publik mendukung Barem sebagai pahlawan nasional, sehingga presiden akan mendapatkan simpati lebih. Barem pergi ke lapangan bersama petugas Shin. Barem melihat foto kandidat salah satu presiden yang dicoret-coret, sehingga dia pun menghapusnya. Ternyata foto itu adalah ayah petugas Shin. Shin pun bahagia. Tiba-tiba ada pencuri. Barem bergegas mengejarnya sampai ke bawah jembatan. Barem menangkap pencuri itu, namun dia melihat mayat wanita di dekatnya. Ketika tim forensik datang, detektif menyimpulkan mayat tersebut dibunuh usai dirampok. Namun Barem menyimpulkan kalau ini adalah kamuflase dan ingin menjelaskan secara lebih rinci. Namun dicegah oleh petugas Shin, menganggap kalau otak Barem belum pulih. Mochi ditugaskan kembali di bagian pengelola bukti. Detektif Park Do-suk mengatakan kalau ini kesempatan Mochi menggunakan senjata karena dia bisa melakukan tujuannya untuk membunuh Han Sojun. Lalu Barem bertemu dengan Dongku dan lain-lain. Di situ ada tunangan Dongku dan pengacara untuk minum-minum. Dongku tersinggung atas ucapan temannya yang menjelekkan tunangannya karena dia sedang mabuk, sehingga terjadilah perkelahian. Barem memukul teman Dongku karena dia terus melawan. Ada yang berubah teman-teman, sekarang Barem bisa memukul orang. Mochi pergi ke kepolisian Pyongan untuk bertemu Barem. Mochi lalu menanyakan alasan mengatakan bahwa pembunuh wanita di jembatan bukan kenalannya. Lalu Barem setelah operasi otak pun menjelaskan simpul yang diikat lemah bertujuan menambah keseruan ketika membunuh. Selain itu, pembunuh menikam dari belakang dan mencekik setelahnya. Melihat TKP yang bersih, Barem meyakini ini bukan pengalaman pertamanya membunuh. Mochi pun heran kepada Barem karena Barem sekarang sudah bisa membaca pikiran seorang psikopat. Mochi mendapatkan barang bukti pembunuhan lagi. Dia menuju TKP pembunuhan karena ada bukti yang kurang. Dia mengambil tali jemuran yang diduga kuat digunakan dalam pembunuhan. Malamnya, Mochi mengajak Barem. Barem kemudian menjelaskan secara detail bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama. Pembunuh dengan sengaja menghantamkan wajah korban ke cermin untuk menikmati penderitaan korban. Lalu setelah itu membunuhnya. Mochi kagum atas penjelasan detail Barem, sehingga Mochi mengajak Barem untuk menangkap pembunuhnya. Ternyata Hongju sempat menguping pembicaraan mereka.
Mochi terus menyelidiki simpul pembunuhan. Lalu dia teringat kasus pembunuhan Han So-jun dan melihat kotak bukti pembunuhan anak Park Do-suk, yaitu Park Hyun-soo, yang diikat dengan simpul yang sama. Dia kemudian mengetahui bahwa tali dalam kotak bukti pembunuhan Park Hyun-soo seperti diikat oleh seorang anak kecil. Mochi akan menggali informasi kepada Han So-jun. Alasan dia menggunakan simpul pendaki, bukan simpul medis, karena Han So-jun adalah dokter bedah. Sehingga Mochi dan Barem pun pergi ke penjara. Namun Han So-jun menolak bertemu dengan Mochi. Sebagai gantinya, Han So-jun meminta berbicara langsung dengan Barem. Dia meminta maaf kepada Barem karena dia hampir mati oleh putranya Sung Yo-han. Barem pun langsung menanyakan siapa yang mengajari So-jun membuat simpul yang ditemukan di pembunuhan Hyun-soo. Ternyata So-jun tidak mempelajari dan tidak mengajarkan simpul itu kepada siapapun. Lalu So-jun memamerkan seekor tikus di tangannya. Tiba-tiba Barem kesakitan di otaknya dan melihat kenangan masa kecilnya di TK dengan memakai baju kuning, membawa tikus ke kebun binatang seperti di episode 1. Apakah Barem adalah anak kecil yang memakai seragam kuning membawa tikus ke kebun binatang, teman-teman? Yuk lanjut, tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, itu dia ending dari episode 7. Semoga kalian suka ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan ada kritik dan saran, tulis juga di kolom komentar supaya aku lebih semangat bikin videonya. Oke teman-teman, thank you banget yang sudah nonton. See you on my next video. Dadah.